Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Devinia Anggraini di Evo Podcast SMKN Negeri 1 Banjit. Di sini saya bersama dengan Bapak Andan, yaitu Kepala Jurusan SMK Negeri 1 Banjit, lebih disebut dengan Teknologi Komputer Jaringan. Teman-teman di rumah pasti belum banyak yang tahu dong Bapak Andan itu siapa. Boleh dong Bapak perkenalkan kepada teman-teman Evo di rumah? Baik, terima kasih. Selamat pagi Selamat pagi teman-teman Pak. Evo semua. Sebagai Satu Banjit, perkenalkan saya Andan Susanto. Saat ini dipercaya menjadi Kepala Program di Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Banjit. Baik. Oke Pak, terima kasih Pak perkenalannya. Selanjutnya di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak bisa jawab Ya, sedikit silakan. saja. Silakan. Yang pertama yaitu program TKJ di SMK Negeri 1 Banjit. Boleh dong Bapak jelaskan sedikit saja program TKJ tersebut? Baik, kita di program TKJ ya, di kompetensi kalian TKJ itu saat ini akan mengembangkan proses pembelajaran berbasis learning project. Jadi kita akan menerapkan pembelajaran berbasis project-project yang nyata yang akan diadopsi dari industri. Jadi nanti kita akan kolaborasi dengan industri. Salah satunya ada PT, kemudian juga ada vendor-vendor lain yang akan kita jalin untuk MOU dengan SMK Negeri 1 Banjir di kompetensi kalian TKJ. Nah, dari materi-materi yang ada di industri itu nanti akan kita combine dengan materi yang ada di TKJ, sehingga nanti program kita tentu akan mencetak siswa-siswi yang ketika lulus bisa bekerja, wirausaha, dan bisa juga melanjutkan ke perkuliahan. Olah, seperti itu ya Pak program di TKJ tersebut. Selanjutnya saya punya pertanyaan lagi sedikit. Materi-materi terupdate yang ada di TKJ itu apa aja Pak? Ya, kalau untuk materi banyak sekali di TKJ itu. Terkait dengan TKJ itu kan materi jaringan ya, jaringan. Di jaringan itu materi yang terupdate saat ini itu salah satunya ada di cloud computing. Ya, jadi gimana caranya dokumen atau data itu available, ya available, dapat diakses di mana saja. Nah, di situ di cloud computing itu ada banyak sekali metode. Dari pertama itu ada SAS, ya, PAS sampai dengan IaaS, begitu. Jadi teknologi itu tentu nanti bisa akan mengupdate terkait dengan materi-materi di TKJ. Selain dengan cloud computing, ya, juga ada materi yang terkait dengan fiber optik, ya, fiber optik. Kemudian ada sysadmin. Kemudian di situ juga banyak sekali materi-materi yang terupdate saat ini yang tentu harus segera kita upgrade untuk guna meningkatkan kompetensi siswa. Jadi apa sih itu kompetensi? Jadi kompetensi itu tentu siswa itu bukan hanya pengetahuan dan keterampilan saja, Ya, tapi yang pertama adalah attitude, karakter. Ya, jadi kalau karakternya baik, di pengetahuan dan keterampilan itu pasti akan mengikuti. Jadi yang kita kuatkan yang pertama tentu di karakter dulu, baru nanti kompetensi tadi terkait dengan materi-materi tadi akan mengikuti. Selanjutnya nih Pak, materi untuk anak kelas 10, kelas 11, 12. Kan di kelas 10 sama kelas 11 kemarin kan sempat COVID ya Pak. Ya. Nah, jadi materi kelas 12 itu lebih ke subnetting IP address. Nah, Ya. bisa dong Pak dijelaskan subnetting sama Ya, IP address? itu pengalokasian untuk kelas-kelas tertentu ya yang akan digunakan untuk manajemen jaringan. Jadi di jaringan itu ada kelas-kelasnya. Jadi ada LAN, ya kan, WAN, MAN. Tapi kita di subnetting kita diajarkan terkait dengan pengalokasian IP address. Jadi berapa komputer di situ yang harus kita alokasikan untuk subnetting tentu harus dihitung dulu. Jadi jangan sampai ketika kita mengalokasikan IP address ya yang sebelumnya kita subnetting itu berlebih. Kalau berlebih kan otomatis kan sayang gitu ya. Jadi ketika analoginya begini, kalau Pak Pos itu akan mengirimkan surat, tentu harus ditracer dulu dari kecamatan sampai dengan RT RW kan sampai dekat. Nah itulah subnetting logikanya seperti itu. Jadi
semakin kecil untuk manajemennya, maka akan semakin cepat ya, akan semakin cepat dalam proses pengiriman data. Begitu juga dengan jaringan ya, jaringan tadi ya, untuk proses pengiriman data semakin akan cepat karena kan disubneting dulu. Nah, IP address tadi itu kan alokasi, ini IP address kan alamat ya, alamat. Sebelum dialokasikan tadi ya, tentu kita harus tahu dulu ya IP address itu apa. Ya, IP address itu alamat untuk komputer ya, alamat untuk komputer secara spesifik ya, gitu. Selanjutnya, kelas industri di SMK Negeri 1 Banjar itu seperti apa, Pak? Ya. Kelas industrinya. Terima kasih. Untuk kelas industri yang sudah saya sebutkan tadi, kita tentu akan selalu berkomitmen untuk Iya. meningkatkan kompetensi yang ada di SMK Negeri 1 Banjar dengan cara merangkul industri-industri tadi masuk ke sekolah. Ya, masuk ke sekolah. Kalau bisa kita mendirikan industri di SMK. Jadi yang kerja itu anak-anak SMK. Yang menjalankan program itu anak-anak SMK, yang bekerja nantinya anak-anak SMK, sehingga kita jadi sekolah industri. Tapi tentu kita harus komitmen lah ya, komitmen semua yang ada di Civitas Akademika SMK Negeri 1 Banjar itu saling berkomitmen untuk mendukung jalannya program. Salah satunya ada program kelas ASIO ya, yang sudah ada di kelas kita. Kemudian ada program LX internasional, ini sudah digaungkan oleh Bapak Kepala SMK, dan nantinya tentu akan kita lanjutkan dan insya Allah akan segera terrealisasi. Kemudian juga ada program Mikrotik Academy, itu salah satu kelas industri juga, Mikrotik Academy, dan banyak juga program-program lain, ada IDN. Kemudian untuk mendukung jalannya program itu, tentu kita butuh support dari Civitas Akademika SMK Negeri 1 Banjar. Oke, Termasuk Pak. siswa-siswanya juga nih. Ya. Jadi harus yang tadi berkarakter. Semangat ya, Pak ya. Karakter dulu yang kita bentuk, setelah karakter baru di pengetahuan keterampilan pasti akan ngikut. Gitu, Devi. Ya. Oke, Pak, terima kasih ya, Pak. Jadi hanya itu saja pertanyaan yang saya berikan ke Bapak. Buat teman-teman Evo di rumah, saya kakak dari tim Evo ingin mempertanyakan satu saja. Apa sih alasan kalian masuk ke TKJ? Nanti bisa dijawab di kolom komentar ya. Sekian podcast dari kita berdua. Kita mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.